Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat RESTful Application Programming Interface atau yang biasa kita kenal dengan API di Coding Netter 3. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mary Wulandari dengan NIM 22660080, mahasiswa PMM 2 Universitas Amikom Yogyakarta, berasal dari Universitas Sulawesi Barat, mengambil jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Untuk mengetahui diri saya lebih lanjut, bisa menghubungi saya di Instagram saya, Mary_Wulandari. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Coding Netter itu sendiri. Nah, Coding Netter adalah sebuah framework khusus web dan application development yang hadir sebagai platform open source. Nah, selanjutnya, dalam framework Coding Netter, kita akan menggunakan konsep MVC untuk membangun sebuah aplikasi. MVC atau Model View Controller atau yang dapat disingkat MVC adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan model, bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Kemudian, view, bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau biasa dikenal dengan GUI. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan controller, bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Selanjutnya, definisi API. Jadi, API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi untuk berbicara satu sama lain. Ini adalah gambaran umum dari API itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki RESTful API. Definisi REST API atau RESTful API atau REST API merupakan penerapan dari API atau Application Programming Interface. Sedangkan REST atau Representational State Transfer adalah sebuah arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, di mana metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi. Dengan tujuannya untuk menjadikan sistem memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan atau scale, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Di REST API itu sendiri ada 4 komponen yang penting. Yang pertama, URL design, HTTP verbs, HTTP response code, dan format response. Kemudian, kita lanjutkan di definisi JWT. Untuk membangun sebuah aplikasi, di sini kita juga menggunakan JWT. Nah, apa itu JWT? JWT merupakan sebuah token berbentuk string random yang berfungsi untuk mengerjakan metode autentikasi dan pertukaran data. JWT merupakan singkatan dari JSON Web Token, yang berarti token ini memakai tipe data JSON, JavaScript, Object, Notations. Kemudian token ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data yang bisa diverifikasi oleh dua pihak atau lebih. Ini adalah struktur dari JWT atau JSON Web Token, di mana ada 3 hal yang penting yang menjadi
uh, struktur dari JWT itu sendiri. Yang pertama ada header, kedua ada payload, dan yang ketiga ada signature. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Postman. Jadi Postman ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk sebagai REST client untuk uji coba REST API. Postman biasa digunakan oleh developer pembuat APA sebagai tools untuk menguji APA yang telah kita buat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah studi kasus aplikasi kasir, di mana di aplikasi ini ada 4 fitur yang akan kita bangun nantinya. Yang pertama ada fitur login. Ini adalah interface dari login. Kemudian yang kedua fitur halaman produk. Ini interface dari atau desain dari halaman produk kasir kita. Dan yang ketiga halaman transaksi. Halaman transaksinya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah fitur halaman laporan. Nah, untuk itu kita juga memerlukan sebuah tempat penyimpanan dari aplikasi kita. Nah, kita akan menggunakan database yang menggunakan server Exam. Nah, untuk itu saya telah membuat tempat penyimpanan atau database dari aplikasi kasir kita, di mana ada 4 tabel di dalam database DB-PCS ini. Yang pertama ada tabel admin, yang kedua ada item transaksi, ketiga tabel produk, dan yang keempat tabel transaksi. Nah, kita akan melihat desain dari database yang telah kita buat. Nah, ini adalah desain dari database kita, di mana di dalam tabel admin, yang pertama admin dulu, dia mempunyai field atau sebuah isi. Yang pertama ada email, kemudian password, dan nama. Kemudian di tabel produk, field yang terisi ada admin ID. Kemudian ada field nama, harga, dan juga stok. Kemudian di tabel item transaksi, di sini ada field transaksi ID, kemudian produk ID, kemudian ada quantity, kemudian harga saat transaksi, dan yang terakhir adalah subtotal. Dan yang terakhir untuk tabel transaksi itu field-fieldnya yang pertama ada admin ID, kemudian ada tanggal, kemudian ada total transaksi. Nah, inilah tempat penyimpanan dari database kita. Selanjutnya, kita akan memulai codingan kita untuk membangun aplikasi kita. Langsung saja kita akan ke Visual Studio Code. Nah, ini adalah codingan dari tahap development untuk membangun sebuah aplikasi kasir. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada pada codingan ini. Karena kita menggunakan konsep MVC, saya akan menjelaskan yang paling utama, yang pertama yaitu di bagian model, di bagian application, terus di bagian model. Nah, di bagian model ini ada 4 file PHP. Yang pertama ada file madmin,
kedua item transaksi, ketiga file mProduct, dan yang keempat ini adalah transaksi PHP. Nah, yang pertama di admin PHP ini saya akan menjelaskan source kodenya. Yang pertama yaitu ada function construct. Function construct yang ini, di mana function construct ini adalah function yang otomatis akan di-load ketika pertama kali dijalankan. Kemudian di sini ada function getAdmin. Function getAdmin. Function getAdmin ini adalah function untuk mengambil data dari tabel admin. Kemudian di getAdmin ada function insertAdmin, di mana function insertAdmin ini digunakan untuk menginputkan data ke tabel admin. InsertAdmin data, insertAdmin data, where, insert either, result. Kemudian function updateAdmin. Di sini function updateAdmin untuk mengupdate data dari tabel admin. Jadi si admin dapat mengupdate data dari tabel admin. Kemudian ada function deleteAdmin, di mana function ini dapat menghapus data dari tabel admin. Function ini berfungsi untuk itu. Kemudian ada juga function check login admin. Di sini function ini bertujuan untuk mengecek apakah admin sudah login apa belum. Function check login admin. Bedanya dengan function check admin access ini itu berfungsi untuk mengecek apakah adminnya sudah ada apa belum, seperti itu. Nah, kemudian di mProduct lagi, sama halnya dengan madmin tadi, di sini juga terdapat function construct. Function construct yang di-load ketika pertama kali dijalankan. Nah, di keempat tabel ini juga sama-sama mempunyai function construct. Nah, di sini function getProduct, di mana di sini select product ID, product admin, admin nama as, nama admin, product, nama product, stock, produk, harga, from tabel product. Nah, di sini join admin, berarti dia mengambil data dari tabel admin, dia join dari tabel admin. Admin ID sama dengan product admin ID. Query return select, berarti dia menampilkan data dari product ini, get product. Kemudian function insert admin. Function insert product, maaf. Nah, di function insert product ini dia dapat function ini dapat menambahkan produk ke tabel produk, seperti itu. Insert ID, result ID. Nah, selanjutnya sama di sini function update product. Function update product berarti function ini dapat mengupdate data-data dari produk. Tujuan dari function ini dapat mengupdate data-data dari produk, where, ID update product, date get where, di mana dari dia mengambil data dari produk, kayak tabel produk, seperti itu. Kemudian di function dalam product di sini
dia juga function ini dapat menghapus atau mendelete data-data dari tabel produk seperti itu. Result this db get word product array berarti dia akan berulang kali, id bisa dihapus berulang kali. Kemudian check product exit. Nah, sama halnya di sini berarti apa maksudnya di sini check product exit berarti apakah produk sudah ada di dalam tabel produk itu apa belum. Kalau tidak berarti kembali lagi kita harus menginserkan data dulu supaya kita dapat mengecek apakah data sudah ada data produk sudah ada di dalam tabel produk apa belum. Kemudian di tabel item transaksi. Nah, di sini juga terdapat function contracts, yaitu function yang ketika di-load function yang di-load ketika pertama kali dijalankan. Nah, sama halnya sama tabel-tabel yang sebelumnya, di sini juga kita mengambil data dari tabel admin. Ada function get admin, select berarti menampilkan item transaksi, ID, item transaksi, transaksi ID, item transaksi, produk ID, produk nama, item transaksi. Kemudian cukup banyak ya, karena memang tadi di item tadi di database-nya juga cukup banyak menginputkan isi-isi dari tabel item transaksi ini. Ada item transaksi, produk ID, produk nama, item transaksi, quantity, item transaksi, harga saat transaksi. Tuh, kemudian di sini this db from item transaksi berarti ini dia menampilkan select kan menampilkan data dari tabel item transaksi from item transaksi berarti dari tabel item transaksi. Join berarti dia mengikut ke tabel produk gitu, produk ID, item transaksi, produk ID. Query return result array. Kemudian yang kedua, di sini juga terdapat function get item transaksi ID. Select item transaksi ID, item transaksi ID, dia juga menampilkan ini, produk ID, sama ya yang tadi, subtotal sampai subtotal sama yang di atas. From item transaksi dari tabel transaksi, join tabel produk. Kemudian langsung saja di sini juga di item transaksi terdapat function untuk menginserkan data ke item transaksi. Nah, sini insert ke tabel item transaksi, insert get where item transaksi, array ID insert transaksi. Di sini juga sudah ditandai ya kode untuk mengubah stok. Nah, caranya di sini terdapat 4 variabel. Ada produk, result product, terus ini ada stok lama dan stok baru. Sini untuk mengubah stok seperti itu. Array, stok, quantity. Data produk, array, stok baru. Kemudian ada function untuk mengupdate item transaksi. Kemudian ada function untuk delete item transaksi. Kemudian yang terakhir juga ada, ini 2 ya, ini bedanya delete item transaksi dengan
function delete item transaksi by transaksi ID. Berarti dia mendelete item transaksi by transaksi ID dia berdasarkan primary key. Dia delete item transaksi by transaksi ID. Dia mendelete item di transaksi di item transaksi ini berdasarkan primary key yang ada di database kita tadi, seperti itu. Dan yang terakhir untuk tabel transaksi, sini sama ada juga function construct-nya. Kemudian ada public function get transaksi. Select menampilkan data dari transaksi ID, transaksi, total transaksi, tanggal admin, dan nama. From dari tabel transaksi, join ke tabel admin dan admin transaksi admin. Oke. Kemudian di function get transaksi bulan ini, di sini di tabel transaksi ini ada function untuk get transaksi bulan ini. Select transaksi ID transaksi, ya, dia mengambil datanya dari situ. Kemudian from transaksi admin, berarti dia mengambil data transaksi bulan ini. Kita ada hitungannya. Kemudian function insert transaksi sama ya, untuk menambahkan data ke tabel transaksi. Kemudian ada juga function update transaksi, berarti function ini bertujuan untuk dapat mengupdate atau mengubah data-data yang ada pada tabel transaksi. Kemudian function delete transaksi sama untuk menghapus. Kemudian cek transaksi exit. Nah, di sini function transaksi exit sama ya, berarti dia mengecek apakah data transaksi ini udah diinputkan apa belum, udah ada di dalam database-nya atau belum. Tujuannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian controllernya. Bagian controller, kita buka file appcs php. Nah, di sini di appcs ini yang pertama yang harus kita import terlebih dahulu yaitu REST controllernya dengan JWT itu berada di mana. Nah, kita buka bagian libraries-nya. Di bagian library ini ada folder Firebase dan REST controller PHP. Nah, kemudian di sini kita pastikan nama kelasnya sama dengan nama filenya, terus di-extend ke REST controller. Ini adalah private secret key kita, JWT. Kemudian di sini ada function construct. Seperti biasa, di sini juga menggunakan function construct. Pertama ada function admin get. Source kode ini bagian function admin get untuk mengambil semua data kemudian ditampilkan dalam bentuk JSON array seperti ini. Function get admin. Nah, di sini di tipe data JSON ini apabila datanya berhasil diambil, dia akan memberikan pesan true, kemudian message-nya data found,
kemudian results, kemudian direspon seperti itu, direspon dengan HTTP OK, kemudian bagian function admin post di sini ada check token, di mana di sini digunakan untuk memvalidasi, digunakan untuk mencek apakah tokennya sudah ada apa belum. Di sini ada function validasi. Di sini jika kita menginputkan email, nah di sini array post akan tertampil pesannya email tidak boleh kosong, seperti itu. Nah, format email tidak valid. Kemudian password, jika kita menghapuskan password, di sini juga password tidak boleh kosong. Nah, kemudian juga nantinya di sini count validation message akan menampilkan juga tipe data JSON. Jika sukses, maka pesannya kan false, data tidak valid. Seperti itu. Jika lolos validasi, input. Ini function untuk apabila validasi kita lolos, seperti itu. Email, this input, post email, password, result, kemudian tipe datanya akan kembali lagi seperti biasanya, akan menampilkan tipe data JSON, array. Kemudian ada juga public function put, sama seperti yang di atas tadi, sama juga memiliki tipe data JSON. Jika lolos validasi, sama divalidasi dulu, terus apabila jika lolos validasi, kemudian ada juga function admin delete. Nah, di sini mengecek token dulu, apakah tokennya ada atau belum. Kemudian jika ada, itu kita bisa mendelete dengan menampilkan pesan dalam bentuk JSON seperti itu. Jika berhasil, maka akan ada message delete berhasil. Tuh, apabila kita menginputkan data, kita ingin mendelete data tapi data itu empty, kosong, tapi tidak ada, maka akan memunculkan message seperti ID tidak valid gitu. Nah, kemudian ada juga public function login. Ini sama yang di atas tadi, get finds. Nah, this respond akan merespon. This respond ini itu akan seperti halnya kita apabila kita menginputkan data dengan benar, maka akan ada HTTP OK seperti itu. Kemudian API admin, ada juga API product start, kemudian ada juga function product post, sama ya, semuanya sama sampai ke bawah, sampai di bagian API untuk item transaksi. Caranya sama. Nah, selanjutnya satu lagi tinggal bagian view. Nah, di bagian view ini ada 3 file PHP. Yang pertama ada example PHP, kemudian view-admin, dan yang ketiga welcome message PHP. Nah, ini isi source code dari welcome PHP.
PHP. Welcome to Coordinator. Nah, kemudian di sini kita lihat di bagian view admin-nya. Example. Nah, ini isi codingan dari view dari ketiga file PHP ini. Kita tutup dulu. Nah, masih ada satu lagi teman-teman. Di sini di bagian config, kita pastikan terlebih dahulu semua config ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kita masuk di bagian config database-nya dulu. Kita cek dulu apakah udah cocok, hostname-nya diisi dengan localhost, oke, username-nya root, oke. Ini secara default-nya ya teman-teman. Nanti kalau kita pakai hostinger juga disesuaikan aja. Misalnya nama domainnya apa gitu. Disesuaikan aja dengan hostname-nya, username-nya, terus password-nya juga, karena ini sifatnya default, maka nggak usah ditaruhkan passwordnya, ini dikosongin aja kayak gitu. Kemudian database-nya disesuaikan dengan nama database yang ada di exam kita gitu. Tadi nama database yang kita buat itu DBPCS, jadi di sini juga DBPCS. Oke, MySQL. Oke, pas. Kita cek bagian config PHP-nya dulu. Udah cocok. Index PHP, class English, bahasanya language English. Kemudian oke, semuanya udah sama ya database-nya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian tahap development yang terakhir, di mana kita akan menguji REST API kita menggunakan aplikasi Postman. Nah, lanjut kita akan mentesting hasil codingan kita. Jadi kita akan melakukan testing atau pengujian pada API kita. Ini perhatikan ya teman-teman sampai habis. Cara pengujian menggunakan aplikasi Postman.